Halo, perkenalkan saya Salva Larasati dengan 10.990.223.031. Akan menjelaskan tentang upah minimum dan gens di industri manufaktur perlindungan atau ancaman. Indonesia sedang memasuki era demografi produktif dan gens menjadi pemain utamanya. Tahun 2010. Lahir antara tahun 1990 Berlokasi di kawasan industri 2012, Jababeka 5, mereka mulai Jalan Sayang mendominasi Timur angkatan 1 Blok kerja, A 5H yang termasuk juga di dapat sektor diakses manufaktur, melalui sektor yang pintu tol menyumbang lebih dari Cibatu. 18% terhadap lebih nasional. PT Adiku bergerak dengan Namun, bisnis di utama di balik bidang harapan atas precision gaya metal layak part dan stabilitas dan pekerjaan, welding assembly terdapat untuk kebijakan small yang bisa dan menjadi medium peda metal part. bermata dua. Kenaikan upah minimum, apakah ini langkah perlindungan yang adil Dalam bagi pekerja aktivitas muda? sehari-hari, PT Adiku Ataukah didukung oleh justru mesin ancaman terhadap stamping peluang dengan kerja tonase mereka? terkecil 110 ton Inilah yang hingga akan kita tonase kupas terbesar bersama. 500 ton. Serta Kebijakan upah minimum telah lama menjadi instrumen pemerintah untuk menjamin kesejahteraan pekerja, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Namun, data BES tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi berada pada kelompok usia 20-24 tahun, yakni didominasi gens. Ironisnya, kelompok yang dilindungi justru menjadi yang paling rentan. Di tengah tantangan globalisasi, industri manufaktur Indonesia menghadapi tekanan besar efisiensi, produktivitas, dan biaya tenaga kerja. Ketika upah naik, bagaimana perusahaan merespons? Dan bagaimana nasib gens di dalamnya? Untuk menjawab ini, kita merujuk pada jurnal ilmiah terbaru yang diterbitkan oleh Helion tahun 2024. Studi ini menggunakan data dari lebih dari 48.000 perusahaan manufaktur di Cina selama periode 2000-2007. Temuannya menarik kenaikan upah minimum tidak selalu menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Sebaliknya, perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan STEM justru mengalami peningkatan jumlah karyawan. Namun, perusahaan yang tidak memiliki pelatihan internal cenderung merespons kenaikan upah dengan pengurangan tenaga kerja terutama pekerja baru atau tidak berpengalaman, seperti gens. Secara teoritis, ini dijelaskan melalui pendekatan produktivitas marginal tenaga kerja. Jika upah naik, tapi produktivitas tetap, maka biaya marginal melebihi nilai marginal pekerja hasilnya. Efisiensi ditekan melalui pengurangan tenaga kerja. Dalam konteks gens di Indonesia, halaman ini sangat relevan. Mayoritas dari mereka masuk kerja tanpa pelatihan memadai, seringkali hanya mengandalkan magang atau pengalaman minim. Mereka adalah pekerja dengan produktivitas awal rendah, dan karenanya rentan. Agar kebijakan upah minimum tidak menyebabkan kesejahteraan, perlu adanya integrasi dengan kebijakan pelatihan tenaga kerja, terutama untuk generasi muda. Rekomendasi untuk pemerintah berikan insentif fiskal atau subsidi pelatihan kepada umum yang mempekerjakan dan melatih gens. Perluas program vokasi berbasis industri, seperti prakerja atau pelatihan BET, yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor manufaktur. Rekomendasi untuk perusahaan perlakukan pelatihan sebagai investasi, bukan beban. Pelatihan meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan, serta mengurangi risiko saat terjadi kenaikan upah. Rekomendasi untuk gens ambil inisiatif mengikuti pelatihan daring, bootcamp industri, dan sertifikasi teknis. Jika kita lihat kehidupan pada dinamika tenaga kerja di Indonesia, gens menjadi tantangannya. Banyak dari mereka masuk ke dunia kerja dengan ekspektasi tinggi, tetapi tanpa pengalaman kerja nyata dan keterampilan teknis yang memadai. Ini menyebabkan mereka berada dalam posisi yang rentan. Ketika upah minimum naik, perusahaan dihadapkan pada dua pilihan meningkatkan efisiensi atau mengurangi tenaga kerja. Dan sayangnya, pekerja baru bekerja seringkali menjadi korban pertama karena dianggap jadi solusi. Namun, solusi ini bukan tanpa negara negara seperti Jerman dan Korea Selatan telah membuktikan bahwa kebijakan upah yang baik akan efektif jika disertai dengan program pelatihan vokasi berkelanjutan. Industri Indonesia sendiri telah memulai inisiatif seperti program prakerja dan link animasi industri, namun implementasi di sektor manufaktur masih belum rata. Di sini letak tantangan sekaligus peluang bagaimana kita bisa menyajikan kegiatan upah minimum bukan hanya sebagai angka, tetapi sebagai bagian dari strategi besar peningkatan kualitas kerja manusia.
Sekian dan terima kasih.